Yo guys, balik lagi di channel Philosophy. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Cashback. Dirilis pada tahun 2006 dengan menceritakan sebuah kemampuan di luar nalar yang dimiliki oleh seorang mahasiswa seni, sebut saja Ben, yang bisa menghentikan waktu. Ben memanfaatkan kemampuannya tersebut dengan sangat baik seperti kebanyakan keinginan pria pada umumnya. Tapi tak hanya itu, Ben juga memanfaatkan pemandangan langka yang didapatnya untuk dituangkan ke dalam karya seni lukis untuk mencari cuan. Oke, langsung aja pada intinya, let's go. Cerita berfokus kepada mahasiswa seni, sebut saja Ben. Satu waktu, dia dan pacarnya Suzy bertengkar, sehingga Ben yang kelihatannya cupu hanya bisa menerima kemarahan Suzy yang kurang lebih telah bersamanya selama 2 tahun setengahan. Tahun itu merupakan tahun terakhir Ben kuliah seni. Setelah 1 minggu putus dengan Suzy, Ben terus mencari apa yang salah dengan hubungannya. Maka dia menemukan dan menyimpulkan bahwa Suzy tak setia kepadanya, karena setelah 2,5 tahun lamanya, tiba-tiba dia berpindah ke lain hati dengan semudah itu. Kemudian datanglah sohib Ben, sebut saja Sean. Dia memberikan sedikit wejangannya agar Ben melupakan Suzy, karena Suzy juga begitu mudahnya meninggalkan Ben untuk pria bernama Steve. Di sana Ben malah menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bahwa dirinya tak bisa membahagiakan Suzy. Sean kembali angkat bicara dengan menyuruh Ben mencari pasangan yang lebih yahud dari Suzy, agar Suzy berpikir 2 kali untuk meninggalkan Ben. Sean dengan lugas menyampaikan opininya, padahal pengalamannya sendiri dengan banyak cewek tak berjalan mulus, karena Sean terlalu bersemangat. Di kelas seni lukisnya, Ben juga seringkali menggambar-gambar objek yang bermacam-macam, seperti suatu waktu ketika Ben dan kawan-kawan dipersilahkan untuk melukis keindahan dari seorang Mas Adam. Tapi di sana Ben malah memilih untuk melukis wajah dari seorang wanita good looking, dan akhirnya kepergok oleh dosennya. Ben juga tinggal di asrama kampus. Di sana Ben seringkali mendengar ratusan suara yang sedang bersenang-senang tiap malamnya. Padahal asrama tersebut terbuat dari beton yang begitu kokoh dan tebal dengan tinggi sekitar 4 lantai. Tiap hari dan malam Ben masih selalu mengingat momen pertengkarannya dengan Suzy, yang berawal dari permintaan maaf Ben karena tak bisa membahagiakannya. Ben tak hanya diam, dia juga seringkali berusaha menelpon Suzy untuk meminta maaf dan mengajaknya balikan. Tapi jawaban Suzy tetap selalu sama. Setelah kandasnya hubungan Ben dengan Suzy, Ben menjadi tak bisa tidur, bahkan kebal terhadap yang namanya tidur. Ben juga menyadari berkat hal tersebut, dia jadi memiliki waktu ekstra sekitar 8 jaman per harinya. Sehingga penderitaannya dalam memikirkan Suzy tak bisa terhentikan sedikit pun dan tak kunjung selesai. Ben mulai melakukan kegiatan yang dulu tak pernah sempat dilakukannya, seperti menaiki bis tanpa tujuan pasti, membaca buku-buku, dan juga nongki di tempat ngopi. Tapi tetap saja Suzy tak bisa hilang dari pikirannya. Sampai tibalah satu waktu ketika Ben sedang berbelanja dengan uang pas-pasannya, dia memutuskan memanfaatkan waktu ekstranya tersebut untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti bekerja shift malam di minimarket. Pemilik minimarket tersebut, sebut saja Jenkins, melihat-lihat dokumen Ben dan begitu terkesan, sehingga dia langsung memutuskan untuk menerima Ben bekerja di sana. Padahal satu-satunya syarat saja sudah cukup untuk bekerja di sana, yaitu bersikap ramah. Meskipun membosankan, Ben juga mulai kerja di shift malam. Dia menjual waktu ekstranya untuk ditukar dengan uang tentunya. Di sana Ben juga mulai berteman dengan beberapa rekan kerjanya seperti Sharon. Sharon sendiri yang sering terlambat juga sepertinya tak ingin kerja di sana jika bukan terdesak oleh kebutuhan. Karena ternyata Jenkins atasannya memang semena-mena dan kurang ajar. Tingkah laku semena-mena Jenkins juga semakin menjadi-jadi. Apalagi di saat Ben sering bengong karena terpana akan banyaknya pemandangan yang menurutnya bisa menjadi objek yang indah untuk dilukis. Selain itu, Ben juga hanya bisa bengong memandangi pemandangan yang bermacam-macam demi melupakan kebosanannya dalam bekerja 8 jam shift. Cara tersendiri dari Sharon dalam melupakan kebosanannya juga cukup unik. Dia menjadikan jam sebagai musuhnya, sehingga semakin lama Sharon tak melihat jam, pekerjaannya akan terasa semakin singkat. Begitupun sebaliknya.
Pekerja shift malam lainnya, Barry, yang merasa bahwa dirinya adalah stuntman handal, juga punya cara lain untuk melupakan kebosanannya. Barry cukup terkenal karena pernah viral berkat aksi freestyle-nya yang gagal total. Karena hal itulah dia akhirnya bersahabat dengan Matt yang memang terlihat satu frekuensi dengannya. Mereka saling ngetrol bersama, seperti memasukkan botol shampoo serbaguna khusus wanita ke keranjang pembeli, dan juga balapan skuter ketika Jenkins tak ada, yang juga memberikan sedikit warna di suasana kebosanan shift malam. Tak terasa Ben sudah tak tidur sama sekali selama 2 minggu. Perasaannya terhadap Suzy membuatnya terasa terjebak dalam imajinasi dan kenyataan antara waktu masa lalu dan juga masa sekarang. Sehingga pada satu waktu, di saat Jenkins sedang merayu Sharon, di saat Barry dan Matt sedang ngetrol, dan di saat begitu banyaknya pengunjung, Ben tiba-tiba mulai bisa memanipulasi dan membekukan waktu dengan cara yang simple, yaitu membayangkan kehidupan di sekitarnya di pause menggunakan remote control. Ben mulai berjalan-jalan tanpa diketahui, dan tentunya mereka yang waktunya dibekukan juga tak sadar sedang membeku. Hingga akhirnya Ben melihat seorang wanita Yahud yang menyadarkannya lagi bahwa konsep kecantikan adalah hal yang mengagumkan untuk dilukis. Di sana Ben juga langsung bernostalgia akan masa lalu di saat rumahnya menjadi tempat penginapan bagi pelajar pertukaran asal Swedia yang mana sering tampil aduhai dan membuat Ben cilik panas dingin. Kembali ke tempat Ben membekukan waktu. Ben langsung mengunboxing para objek yang menurutnya memiliki keindahan untuk dituangkan ke dalam seni lukis Ben. Tak hanya 1 atau 2 wanita, tapi bisa dibilang lebih dari 3 wanita. Sebelum mengembalikan keadaan, Ben juga memindahkan Jenkins yang membeku ke tempat Barry dan Matt yang sedang ngetrol. Kemudian dengan membunyikan jarinya, Ben bisa langsung mengembalikan keadaan. Di asramanya, Ben juga sering kedatangan Sean di pagi hari untuk menanyakan kabar dan ngepoin kelanjutan hubungannya dengan Suzy. Tak jarang Ben juga membekukan Sean yang terlalu banyak bicara. Ben dan Sean sudah berteman sejak umur 5 tahun. Bahkan Sean terlalu cepat dewasa dan mengajari beberapa hal yang Yahud kepada Ben. Seperti melihat gambar-gambar aduhai milik ayah dan ibunya Sean, bahkan satu waktu mereka hampir kepergok dan hasilnya mereka malah dikira menganut aliran guru gay. Sean juga masih sering memberikan wejangannya agar Ben mencari pasangan yang bisa diajak FWB-FWB-an. Hal itu juga mengingatkannya kepada Natalie. Natalie adalah wanita masa lalu Sean yang sangat terkenal di jalanan karena dirinya sudah berbisnis sejak dini, bahkan memiliki banyak sekali pelanggan. Di tempat kerjanya, Ben yang sering dibuli-buli manja juga adalah orang yang pertama kali mengenalkan Matt dan Barry kepada Brian, pekerja baru. Brian yang juga merasa ahli dalam bidang kungfu juga berhasil mempermalukan Matt. Satu waktu, Ben juga mulai menemukan sosok pengganti Suzy di hatinya. Ben sering terpana ketika melihat kecantikan Sharon. Tapi pada saat berhadapan dengannya, Ben tak bisa membekukan waktu dan hanya bisa memperlambatnya. Tapi kemudian Ben sedikit patah hati lagi, karena ternyata Matt sudah mengajak Sharon untuk pergi malam besok, dan Matt sendiri berniat untuk melakukan sesi unboxing. Karena momen patah hati mini tersebut, Ben kembali mengingat masa lalunya, ketika dia masih sering membayangkan salah satu wanita yang menurutnya mantap, seperti atlet lari bernama Zola Budd, kemudian guru biologi yang menjadi fantasinya Nyonya Booth, dan yang terakhir teman sekelasnya yaitu Tanya. Kala itu Ben juga berhasil menjadi pacar Tanya. Satu waktu, Ben yang sering menyendiri di belakang sekolah ala-ala genjeh juga sempat digoda oleh Tanya. Tapi di hari tersebut, Ben menolak Tanya dan berjanji akan kembali besok. Tapi pada kenyataannya, Tanya tiba-tiba berlibur ke luar negeri dan tak pernah kembali. Sean juga akhirnya mengetahui bahwa Ben telah falling in love. Tapi di sisi lain, Ben yang cupu juga merasa minder karena telah didahului oleh Matt. Tapi peran penting Sean lagi dan lagi cukup berefek untuk Ben, yang mengacu kepada pengalaman Sean yang mirip dengan Ben, sama-sama tak sabaran di bioskop selalu berakhir dengan kegagalan. Di tempat kerjanya, Ben semakin merasa kalah saing dari Matt. Apalagi Matt mulai menceritakan pengalaman semalam dengan Sharon yang tentunya tak diharapkan oleh Ben. Kemudian muncullah Jenkins. Dia mengajak Ben, Barry, Matt, dan Brian untuk menjadi tim futsalnya dalam menghadapi tim minimarket sebelah.
Di saat pertandingan akan dimulai, tim dari minimarket Jenkins juga sudah langsung kena mental duluan berkat skill-skill individu yang disuguhkan oleh tim musuh, dan mereka juga memiliki seragam khusus, tak seperti tim Jenkins yang hanya memakai kaos partai. Pertandingan dimulai, dan bisa dilihat tim yang dibawa Jenkins memang tak bisa diharapkan. Pertandingan baru berjalan beberapa detik saja mereka langsung kebobolan, berkat kecupuan mereka sendiri dan Brian yang menjadi kiper seperti alumni LSJ. Tak terasa berkat kecupuan tim Jenkins, mereka digulung 26-0 dalam kurun waktu 24 menitan. Jenkins pun mulai memberikan perintah-perintah dan strategi briliannya agar mereka tak pulang dengan tak mencetak gol sama sekali. Strategi tersebut awalnya cukup bagus, tapi kesempatan terakhir mereka harus sirna gara-gara finishing sabun dari Jenkins. Bahkan Jenkins sendiri harus cedera, barulah Ben menghentikan waktunya. Sebelum pergi untuk membeli minum, Ben memandangi Sharon sejenak. Ben juga dikejutkan oleh orang misterius yang tiba-tiba lepas dari pembekuan waktu yang dilakukan oleh Ben. Ben kembali ke lapangan, kemudian dia mengembalikan keadaan, dan Jenkins harus dibawa ke rumah sakit. Karena insiden barusan, Ben sedikit diuntungkan karena dia akhirnya bisa mengantar Sharon pulang. Ben semakin dekat dengan Sharon, bahkan Ben akhirnya mengetahui bahwa semua yang dikatakan oleh Matt waktu itu hanyalah bualan semata. Ben dan Sharon mulai bercerita masalah pribadi. Bahkan Sharon juga membagikan impiannya pergi ke Amerika Selatan untuk mengajar bahasa Inggris di sana. Alasan Sharon juga masih bertahan di minimarket adalah karena dia masih dalam tahap pengumpulan dana. Sementara itu Ben juga memimpikan untuk menjadi pelukis dan berharap karyanya bisa dipajang di galeri suatu hari nanti. Mendengar hal tersebut, Sharon begitu antusias karena memang dirinya selama ini sangat kagum terhadap pelukis dan merasa bahwa pelukis bisa memanfaatkan dan juga menghargai segala keindahan. Menurut Sharon, hal tersebut adalah romantis. Di saat Ben mengantar Sharon pulang, dia juga diberitahu lokasi kamar spesifik dari Sharon. Merasa memiliki lampu hijau, Ben langsung nyosor tapi masih pada canggung. Jenkins akan menggelar pesta ulang tahun. Karena itulah Sharon mengajak Ben agar menjadi pasangannya. Sementara hubungan Sharon dan Matt berakhir tragis. Hari itu Ben juga ditugaskan oleh Jenkins untuk mencari seorang penari plus-plus dengan modal sekitar 3 jutaan agar pesta semakin muantul. Ben yang meminta bantuan kepada Sean sama-sama pergi ke sebuah tempat untuk mencari target. Mereka mendapatkan targetnya berkat saran dari penari plus-plus lain dengan harga 3 jutaan yang hanya tampil di tempat yang eksklusif. Sudah sekitar 8 minggu Ben tak pernah tidur sama sekali. Di samping itu kemampuannya tersebut tak bisa mempercepat dan memperlambat waktu aslinya, sehingga waktu asli tetaplah berjalan normal. Kebanyakan waktu yang dihabiskan oleh Ben kali ini adalah bukan lagi memikirkan Suzy, melainkan memikirkan Sharon. Bahkan Ben juga sering menghabiskan waktunya dengan mengkombo-wombokan kemampuannya itu untuk melukis paras cantik dari seorang Sharon. Di hari tersebut juga Ben akhirnya bisa tertidur berkat Sharon yang memberikan ciuman manja. Ben terbangunkan oleh panggilan dari luar karena ada yang menghubunginya lewat telepon. Telepon tersebut intinya menyampaikan bahwa Ben diundang oleh Alex Prout dari Galeri Prout untuk mendiskusikan bahwa Alex tertarik akan karya-karya Ben dan berniat membuatkannya pameran. Tapi ternyata panggilan tersebut dibuat oleh Matt dengan niat usil kepada Ben. Ben dan kawan-kawan bersiap untuk menghadiri pesta Jenkins. Mereka berusaha tampil sempurna ke pesta tentunya. Ben juga tak lupa menjemput Sharon. Di sana Ben dan Sharon saling terpukau, ditambah Ben juga menyampaikan bahwa impiannya mulai tercapai, sehingga Sharon juga ikut senang. Di pesta, di luar dugaan Ben bertemu dengan Suzy, karena Jenkins adalah kakak dari Steve. Kemudian muncullah sang mega bintang dan langsung tanpa ragu mulai berakrobat di depan Jenkins. Kemudian ternyata penari plus-plus tersebut adalah Natalie, masa lalu dari Sean. Sementara itu di saat Ben mengantri ke toilet, dia bertemu dengan Suzy. Di sisi lain Sharon digoda oleh Jenkins. Karena sudah tak tahan, Sharon pun meninggalkan Jenkins begitu saja dan malah melihat Ben yang tengah disosor oleh Suzy. Suzy menyesal telah meninggalkan Ben. Tapi berkat hal itu, Sharon yang tak tahu masalah apa yang sedang menimpa Ben, langsung berpikir untuk cabut. Ben membekukan waktu. Dia menyadari bahwa Sharon sepertinya melihat Ben dan Suzy barusan. Tapi tak ada yang bisa Ben lakukan. Karena meskipun sakti dengan kemampuannya, Ben tak bisa memundurkan waktu.
Ben mencoba menjelaskan semuanya kepada Sharon dengan mendatangi tempatnya. Tapi yang terjadi adalah pemandangan yang sama seperti ketika Ben dan Suzy berpisah. Sharon tak peduli akan alasan sebenarnya Ben, karena yang dia lihat hanyalah di detik ketika Ben dan Suzy begitulah. Keesokan harinya Ben pergi ke galeri Proud dengan membawa karya-karyanya. Tapi ternyata Alex tak pernah menelpon Ben. Ben akhirnya sadar bahwa dia telah dikerjai. Meskipun begitu, Alex berbaik hati dengan mencoba melihat karya-karya milik Ben, dan hasilnya memang karya dari Ben tak bisa diremehkan. Alex juga meminta beberapa karya lainnya milik Ben untuk memutuskan karir dari Ben ke depannya seperti apa. Di tempatnya, Sharon mendapatkan sebuah undangan pameran di galeri dari Ben. Sementara itu, Ben tak menyangka bahwa dirinya akan berhasil meraih mimpinya. Tak hanya itu, Ben juga ditawari untuk melakukan pameran selanjutnya di New York oleh seorang tokoh bernama Anna. Tapi Ben menolaknya karena dia berencana untuk melukis di Amerika Selatan setelah melihat Sharon. Sharon yang datang begitu kagum dan terpana ketika melihat hasil lukisan dari Ben yang begitu memukau. Apalagi kebanyakan karya lukis dari Ben yaitu gambar dari Sharon. Sharon akhirnya memaafkan Ben karena dengan semua karya yang telah dia lihat, itu sudah cukup membuktikan dan menggambarkan keseriusan dari Ben kepada Sharon. Ben juga menunjukkan hal yang mengagumkan kepada Sharon. Dia memberikan cupangan manja kepada Sharon sehingga Ben membawa Sharon ke dalam waktu yang telah dia bekukan. Tak hanya itu, berkat di luar yang sedang turun salju, ruang yang dilewati oleh Ben dan Sharon membentuk sebuah tubuh yang menambahkan kesan romantis di antara mereka. Oke guys, itulah alur film dari Cashback. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah pentingnya kita untuk menghargai dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena dengan waktu kemungkinan kita masih bisa mengubah masa depan, tapi tidak dengan masa lalu.